kayak Ikam kalah tadah lawan kawan Ikam atau lawan orang lain gitu. You are what you asik. Padahal tahu kan mana ya. Jadi intinya Di era sekarang, perubahan budaya dipandang sebagai hasil interaksi kompleks antara faktor-faktor seperti teknologi, globalisasi, migrasi, dan dinamika sosial. Perubahan ini pun juga menyoroti pentingnya toleransi, inklusivitas, dan adaptasi dalam menghadapi tantangan budaya yang terus berkembang. Nilai-nilai inklusivitas, keberlanjutan, dan kebebasan berekspresi pun semakin menonjol. Sementara itu, tradisi dan norma-norma sosial berubah respon menjadi sebagai tuntutan zaman. Nah, di podcast kali ini kami akan membahas seputar tentang fenomena perubahan budaya di era zaman sekarang. Stay tuned and enjoy for watching. Oke, kembali lagi bersama kita Komunivers di segmen Komunitas. Komunitak. Itu artinya apa sih komunitak tuh? Komunitas itu Tok. Bukan benernya tok ya itu komunitak. Komunitak. tahu bang. Bahasa Inggrisnya diperbaiki ya. Vivi ya. Bahasa Inggrisnya diperbaiki. Budayanya. Lanjut silakan. Apa nih? Lanjut. Kalau teman-teman yang mungkin yang suka budaya ya, kali ini menarik banget nih. Kita mau bahas fenomena perubahan budaya yang ada di Indonesia. Kali ini kita berkesempatan mengundang tamu yang sangat spesial. Oh, spesial apa tuh? Sebelumnya kenalin dulu ya. Spesial. Aku sendiri Vivi dan temen aku Aku di sini Aufa. Kamu dulu. Kamu sebagai? dan Aku sebagai host juga, Dana. Dan Tapi ini sebelumnya buat orang yang nggak ngerti tadi kenapa kasih itu karena mic-nya di sini. di sini ya guys. Ya. maaf bang, Karena mic-nya cuma 2 guys ya. mic-nya Ya. cuma 2. Ya, satu buat host, satu buat narsum. narasumber. Ya. Narsumnya siapa sih? Emang spesial apa? Ya, perkenalkan dulu narasumbernya. Silakan perkenalkan Ya, diri. halo, perkenalkan saya Rico. Saya adalah seorang mas-mas biasa 26 tahun yang sekarang sedang menekuni menjadi seorang guru, ya kan? Guru. Yoi, menjadi seorang guru di satu sekolah Banjarmasin, and then lagi sibuk siaran juga, sama apa lagi ya? Sama memanage sebuah restoran di bintang 5. Oh, insya Allah. Dalam kurung Warmindo. Amin. sebelumnya tepuk tangan dulu dong Oh, buat narsum kita. Makasih ya, makasih ya. Keren banget ya kan? Udah mau repot-repot. Sibuk banget, udah repot-repot meluangkan waktunya untuk kita semua. Oke, yang pertama nih, bagaimana sih menurut Bang Riko melihat perubahan budaya di era yang sekarang? Oke, kita back, tapi aku pengen tahu dulu nih budaya yang seperti apa sih sebenarnya? Budayanya itu kayak gimana ya? Kayak misalnya tuh kayak pamali itu masuk budaya lah menurut Pian. Pamali itu kayak ya itu peninggalan lah. Yalah, itu budaya lama loh, tapi karena sudah teknologi kita makin berkembang loh, jadi pamali itu tapi banyak lagi yang yang mempercayai kayak zaman sekarang masih jauh percaya pamali lah, banyak gitu loh sekarang anak muda. Juga mungkin masuknya budaya-budaya luar. Sekarang kan anak muda banyak yang kayak K-pop gitu-gitu kan. Iya, nah gitu. Ini Wibu. termasuk perubahan budaya yang sangat signifikan kan di era yang sekarang. Tadi pertanyaannya adalah Bagaimana Bang Riko melihat perubahan budaya di era sekarang? oh jadi gini kalau Tanggapan Bang Riko sih. oke, tanggapan. Jadi sebenarnya aku adalah orang yang lahir di era sandwich ya. Iya. Bukan milenial, bukan Gen Z, bukan boomer juga ya, pasti bukan boomer. Jadi milenial tuh kalau nggak salah sampai 97, sedangkan Gen Z itu dimulai dari tahun 2000 katanya. Ya, 2000. Ada juga yang bilang Gen Z itu dimulai dari 98. Aku tuh 98. Jadi pembukaannya Gen Z. Oh iya. Ya. Nah, jadi mungkin kayak tidak merasa, aku kayak kadang merasa bahwa hal-hal kayak gitu tuh jadi parah. Gak ada masalah bagiku sebenarnya. Perubahan budaya kayak itu. Cuman yang bikin sulitnya adalah gimana orang sekitar, apalagi kayak baby boomer, kayak pengennya menanggapi perilaku anaknya gitu nah. Iya, Karena menurutku ini karena pengembangan zaman aja. Itu.
Tapi emang kadang bisa ada kesalahan-kesalahan yang menurutku fatal kayak itu. Yang menurutku yang kayak aduh jangan kayak ini harusnya. Itu tanggapanku sih. Iya, pasti ada sisi negatifnya ya, Bang. Pasti. Oke. Jadi pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana sih Bang peran media sosial dalam mengubah pola perilaku dan nilai-nilai budaya di kalangan muda? Jadi peran media sosial nih dalam perubahan budaya itu gimana? Apakah memang media sosial itu berpengaruh banget sama perubahan budaya sekarang? Sangat banget lah. Kayak, istilah sekarang kan FOMO kan. Iya, betul. Kalau orang-orang tuh kayak kadang mau ketinggalan sama apa yang sedang terjadi atau sedang happening. Walaupun dari dulu sudah ada yang itu. Tapi entah kenapa sekarang tuh menurutku lebih impactnya tuh lebih besar aja. Karena menjadi orang yang lebih tahu itu tervalidasi benar itu di lingkungan gitu nah. Iya, betul. Kayak ini orang harap gitu, misalnya kayak kan bisa kawan lah yang kayak dan selama menukar sepatu cowok gitu. Si paling sepatu nih. Ya, ada loh. Soalnya orang itu perlu validasi lah. Ya loh, nah ya maksudnya atau misalnya dia sama habis menukar Hot Wheels. Ini si paling Hot Wheels gitu. Padahal Hot Wheels tidak saya pening itu, tapi inya tahu bahwa semakin inya edgy, semakin inya paling beda kayak itu, semakin keren baginya kayak itu. Iya. Jadi menurutku berpengaruh banget, Banget. sangat berpengaruh. Pertanyaan selanjutnya lah, menurut Pian tuh seberapa besar pengaruh teknologi yang sekarang Seberapa besar apa seberapa buruk? seberapa besar yang dari sampai mempengaruhi budaya-budaya sekarang kayak ya itu Pangin tadi tuh yang bilang kayak pamali kada dipercaya lagi gitu. Seberapa besar teknologi mempengaruhi Pengaruh budaya. budaya? Kalau pertanyaan seberapa bisa dibilang 80% sih. Bahkan seharusnya teknologi bukan jadi hal yang buruk sih. Jadi emang berpengaruh, tapi bukan berpengaruh dalam artian dia buruk. Nah kalau kita mundur ke belakang, teknologi juga kan yang bikin manusia itu jadi berkembang. Ya loh, ibaratnya pengetahuan tentang molekul, pengetahuan tentang pesawat gitu nah. Karena dia paham teknologi, lalu manusia ini jadi berkembang. Lalu kawa orang Banjar ke Jakarta misalnya perjalanan misalnya. Gitu. Jadi pengaruhnya menurutku emang ada, tapi kayak apa ya, seharusnya tidak ngaruh ke dalam budaya-budaya yang dimaksud. Oh, iya. Nah makanya nih sebenarnya balik lagi budaya yang dimaksud teman-teman nih budaya yang seperti apa? Budaya bersosial atau budaya apa tuh? Budaya heritage kah? Turun-temurun kah misalnya? Kayaknya budaya Budaya sosial sih. budaya sosial. Ada pengaruh perubahan sosial. Budaya sosial adalah contoh kayak antar manusia. Kenapa sekarang bersosialnya jadi kadrami misalnya kayak itu kan? Masuk lah misalnya skena versus Starboy. Kayaknya masuk itu itu tuh Ada budaya-budaya itu sekarang budaya baru. Oh iya, iya. Iya. Starboy itu kan baru. Itu sih. Ngaruh. Tapi seharusnya tidak menjadi concern kita gitu loh. Ngaruh tapi seharusnya tidak jadi concern. Ya udah gitu nggak apa-apa. Oke, pertanyaan selanjutnya lah. Menurut Pian nih, budaya apa tuh? Budaya tradisional tuh di era sekarang nih, yang teknologi apa banyak yang pira-pira TikTok, FYP macam-macam loh. Ya. Nah, masih relevan lah teknologi budayanya. Budaya tradisional dalam apa tuh? Budaya tradisional masih relevan nggak sama di era sekarang? kita mungkin lihatnya kayak ini lah. Budi kami ketujuh musik apa? Banyak. Metal Banyak loh. Oke, Ikam punya metal, Ikam pop. Selain yang Ikam punya yang kayak Ikam seorang yang Ikam kayak ada malu untuk kayak bilang Ikam suka lagu ini. Apa? Ada. Ada. Nah, oke. Ikam K-pop suka. Nah, sama kayak itu. Sama ya itu. Budaya tradisional itu pasti tetap ada pasarnya. Pasti akan tetap ada orang-orang yang suka di situ. Oh iya. Bahkan bukan cuma suka, mereka emang dengan sengaja ingin tetap mempopulerkan dan tetap melestarikan itu. Oh iya. Dengan sengaja loh. Gitu, nah. Jadi it's okay jika itu berjalan berbarengan. Ada budaya tradisional nih, ada hubungan TikTok, joget-joget. Asal karena saling merendahkan lah kayak mak klasik lagi jarna. Orang Sejauh ini menurut Ikam tapi ada lah yang merendahkan kayak itu. Banyak sih.
Banyak ya bang. Masa sih? Apa gua sekarang ini lah banyak yang merendahkan DJ gitu nah. Buhan tradisional kah yang merendahkan? Bukan apalah. Maksudnya kayak yang tradisi sekarang tuh malah meninggalkan tradisi lama Bang. Maksudnya kan kita harus apresiasi nih orang-orang yang melestarikan Ya. tapi malah orang-orang yang anak-anak Gen Z, milenial termasuk juga kan milenial. Oh iya, ikan mana bandera ada bunyinya. Nah, ulang dikit. Termasuk juga milenial kan. Hmm. Sekarang tuh malah meninggalkan dan tidak termasuk apa ya melestarikan ya Bang. Ya, makanya aku bilangnya kayak gitu jadinya kayak bukan tanggung jawab semua orang untuk melestarikan itu, tapi tetap akan ada bagiku ya seperti contoh yang tadi kita tanya ke Bu Nikam ini nah. Bu Nikam ternyata suka dangdut, walaupun Nikam malu untuk bilang atau malu untuk bisa lagi jalan kawan lo, lagu ini Bang Via Valen kan mungkin lo. Mungkin lo, kan pasti kayak Seza dong, nah itu lagi kan pasti kayak Juicy Luicy dong, nah itu mungkin kan pasti ya paling. Nah sama kayak orang-orang yang suka itu, dia pasti akan tetap melestarikan, tetap suka. Bahkan secara dunia menurutku yang diapresiasi itu justru yang kayak itu, yang peninggalan, yang bahari-bahari, yang dunia tuh yang ibaratnya yang memvalidasi dan mengapresiasi. Sedangkan kita kalau ketujuh Seza, kita ketujuh Henry Moody, cuman kekawanan lingkungan kita aja, kayak, nyot kalau gini, kayak itu aja. Udah biasa kan. Tapi kalau misalnya kita main sape gitu, orang luar negeri yang memvalidasi kita, gitu. Artinya lebih hebat seharusnya. Iya, tapi sekarang tuh kan kebanyakan Bang yang melestarikan tuh kan para orang tua misalnya, para leluhur. Terus tanggapannya gimana Bang kalau yang anak muda yang nggak mau melanjutkan melestarikan kebudayaan kita? Yang nggak mau sejauh ini, aku kenal sama beberapa orang yang Nggak mau. dia mau justru. Oh mau. Iya. Dia justru bagian dari orang-orang budaya itu. Ya lo, banyak lo. Nih kalau di Banjarmasin mungkin sering-sering main ke TB kan banyak tuh. Soalnya aku seorang penari juga. Nah, ya Penari kan. tradisional guys. Nah, itu Vivi aja joget gimana? Vi? Jogetnya? Gimana Vi? Jangan Yang Bang. langgar tuh gimana Vi? Tradisional apa Vi? Tari kreasi Bang aku. Bikin Tradisional. berarti? Iya, dulu ikut-ikut lomba LS2E. Kemarin yang punya sanggar, yang acaranya sanggar ini ikut? Enggak. Kan lagi ada tari nih 2 minggu ke belakang. Oh ya, tari yang sedunia tuh, tari Iya. yang enggak. Ah ya benar. Itu kan masuknya aku di masuk. Sanggar Seni Nuansa, Bang. Nah, maksudku kayak gini nah. Inya walaupun inya oke lah, kada naif juga bisa aja kan sebenarnya kayak kada setetarik itu. Iya. Tapi kok inya lakukan itu? Nah, itu nah. Berarti inya kan kada malu loh untuk mencurahkan keseniannya yang tradisional. Bahkan secara tanda kutip menurutku lebih keren harusnya. Dan ini mah umpatan dari hal-hal yang kayak itu. Nyawa apa kelabing gitu ya. Itu nah. Itu sih. Bagiku seperti itu. Pertanyaan terakhir ya, Kak. Ya, guys, mungkin ini termasuk motivasi nih dari Abang Riko buat teman-teman yang nonton. Menurut Bang Riko nih, motivasi untuk anak muda supaya bangga sama budaya kita dan tetap melestarikan budaya kita. Motivasi untuk anak muda supaya mereka masih bisa tetap Melestarikan itu. dan bangga sama budaya kita. Buka matamu gitu kan. Coba lihat lebih ke arah sekarang tuh dunia tuh berjalan kayak gimana. Menurut Rocky Gerung, asik. Langsung aja. Menurut Rocky Gerung, sekarang dunia tuh sedang melihat ke arah environmental etik kan katanya. Maka bisa kita samakan tuh konsepnya, kalau kita coba lihat dan buka mata kita coba lihat orang-orang tuh apresiatifnya tuh kemana sih sekarang sebenarnya gitu nah. Kalau menurut Rocky Gerung dalam dunia perpolitikan mungkin environmental etik, lingkungan gitu. Nah mungkin juga dalam dunia kesenian sekarang tuh lagi gencar-gencarnya nih negara mana nih yang punya budaya dan masih bertahan dan masih oke budayanya gitu. Nah coba lihat hal kayak itu. Maka karena pasti Bu Nikam akan kayak merasa bahwa iya sih harusnya kita lestarikan ini. Karena kita jadi beda dari yang lain. Ikam pada kasihan. Ikam coba bayangkan Ikam kasihan gak sih ngeliat Malaysia. Malaysia itu kan kayak kada punya Budaya. ya lo kayak kaya lah. Selalu ngeklaim budaya Ya orang. kaya lah, kaya lo tahu mungkin dia punya itu nah. Saya nggak tahu ya. Ya. Iya. Ya gitu
Ya, cuman kayak kaya kayak itu, kayak ada punya. Karena Malaysia juga negara yang penduduknya tuh campuran. Melayu. Multi etiknya itu nah, multi ras culture kayak itu. Jadi campuran. Iya, hilang dah orang aslinya. Nah, kayak itu. Iya, Kayak kita ngeliat Jakarta juga. Kita ngeliat Jakarta tuh kada kelihatan lagi Betawinya. Ya lo, Jakarta tuh. Orang-orang Jaksel itu mendengar bahasa Inggris. Nah, itu Banyakan maksudku. yang orang rantauan kan bang, Iya. nggak asli Betawi. Iya, itu maksudku. Jadi coba buka mata lagi, kita lihat kita sebenarnya punya apa nih. Kalau ngomongin budaya, kita lihat Indonesia budayanya apa? Budaya yang terdahulu seperti apa yang apa? Yang sebutannya apa sih? Yang eksis di zaman dulu kan misalnya. Iya, Kalau betul. di zaman dulu jadi sebuah kayak wayang gitu kan. Dulu kan sebuah entertainment kan dulu. Dipertahankan lah itu nah. Mungkin gitu sih. Mungkin dari kalian-kalian seperti ini sih yang anak-anak kuliahan bisa nih harusnya bikin kayak kampanyenya ya, campaign bahwa nih loh harusnya begini anak muda zaman sekarang. Tambahannya nih, nah ini boy. Tambahannya adalah jangan mau merasa kayak Ikam kalah tadah lawan kawan Ikam atau lawan orang lain gitu. You are what you asik. Padahal tahu kan kawan apa? Jadi intinya pertahankan originalitas kalian. Iya betul. Jadi versi diri sendiri ya bang. Iya. Be yourself asik. Itu aja sih boy. Itu ya kata-katanya guys. Oke, segitu dulu ya guys bincang-bincang kita hari ini. Semoga bincang kita hari ini bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa didengarkan, dijadikan pelajaran dan semoga bincang-bincang kita hari ini bisa banyak penontonnya, bisa naik viewer. Bisa lah, kan ada Vivi. Oh, iya. Ya iyalah. Dan sumbernya Ya, yang ada Vivinya mana? Ya ada di cari pel. awan bulan binian yang ada Aufanya mana? Nah, itu ada Pak. Oke. Jangan lupa konten kita di like, di komen, dan di subscribe. Bye-bye. See you. Ketemu lagi di komunitas. Kalau dibayar, astagfirullah. 1, 2, 3, kamu! Bagus nih. Aku tunjukkan kayak gue.